Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, selamat siang. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah pada siang hari ini. Boleh tangannya yang bersuka cita pada siang hari ini? Yang siap menyembah Tuhan? Oke, semuanya siap menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita naikkan doa Bapa kami terlebih dahulu. Karena doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama kita naikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita mau belajar satu pujian baru pada pagi hari ini. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita minta Dia ambil alih mata kita, cara kita melihat hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa tidak ada masalah sebesar apapun yang bisa mengecilkan Tuhan kita. Tidak ada tantangan sebesar apapun yang bisa mengecilkan siapa Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita belajar pujian baru pada pagi hari ini. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Kau yang pegang hidup kami Tuhan, Kau yang kendalikan seluruh hidup kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Katakan walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang kelam, di lembah yang kelam, kami akan tetap tenang. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depan
Saya undang kita sama untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh, oh. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat Tuhan. Yesus, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berkuasa, Kau berkuasa Tuhan. Kehendak-Mu jadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh, Kau berdaulat, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan selama ku hidup. Angkat tanganmu sembah Dia. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu Tuhan. Jaga di tangan selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Masa depan kami terjaga, masa depanku terjaga di tangan. Kami percaya Tuhan, masa depanku terjaga di tanganku. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. How great, how great, how great is our God.
Amin. Yang percaya Tuhan kita hebat, katakan amin. Namanya Yesus, sahabat kita yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Come on. Kami sembah Engkau pada pagi hari Tuhan. Dengan hati kami, dengan iman kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, sahabat kami Tuhan. Katakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Kau buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenaran, ya Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Buatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan menjadi di sisiku. Kau sumber kuatku. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, yo! Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabat berada di sisi selama-lamanya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ku diberi kuasa. Tuhan pembela kami. Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus yang membuat kita berkuasa.
Sama-sama katakan. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, diberi kuasa, Raja mulia menaklukkan musuh. Di mana? Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa? Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan bila Allah. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Hidup kami untuk-Mu Tuhan. Setiap kerjaan kami Tuhan, setiap keluarga kami Tuhan, semua dipergunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Oke, katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja. Salam-salam terbaik buat Raja segala raja. Amin. Sebelum Bapak Ibu kembali duduk, boleh lihat kiri kanan bilang Tuhan kita besar. Tuhan kita besar, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu sekalian. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di kantong-kantong yang ada di amplop-amplop yang ada di bangku. Ataupun bisa scan QRIS di belakang bangku yang ada. Mari kita dengar pengumuman berikut. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Training berdoa diadakan pada hari Sabtu 18 Maret 2023 pada pukul 1 siang di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore
bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saya sudah dengar firman tadi di ibadah pertama, saya percaya di ibadah kedua ini Bapak Ibu akan sangat-sangat diberkati. Amin. Mari kita naikkan pujian yang tadi kita naikkan di awal. Kita mau belajar bahwa, sekali lagi saya tekankan, tidak ada masalah sebesar apapun yang bisa mengecilkan Tuhan kita. Tuhan kita tetap Tuhan. Mau kita lagi diberkati, mau kita lagi dalam tantangan di lembah, Tuhan kita tetap Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan, amin. Dia berkuasa. Kita katakan, Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus. Mari kita undang saya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup. Nyanyikan dengan iman kita, percaya apapun musimnya, Tuhan pegang kendali. Kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Sekali lagi katakan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Masa depan kami aman Tuhan,
masa depanku terjaga di tanganku. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Satu lagi kesempatan kami boleh datang ke rumah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, sungguh kami mau berkata, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Bapa, ini kami anak laki-laki dan kami anak perempuan-Mu di dalam hadirat-Mu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Kami cuma mau bilang, Tuhan, kami kangen sama Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menjadi perjumpaan kami dengan Engkau. Kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Bapa, Engkau tahu bahwa kami semua rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu hidup kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu atas ibadah menjelang siang hari ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layak kuduskan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh jemaat GPN yang kedua ya Tuhan. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar pengurapan-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapak. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yuk. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Multimedia boleh slide saya yang kedua. Slide saya yang kedua. Hari ini, siang ini agak berat ya. Tapi ini yang sering terjadi. Ya, GPN ketika teori dan kenyataan tidak sama. Gini, teorinya adalah kalau kita hemat pangkal kaya. Tapi kebayang ya, udah berapa banyak kita irit. Tapi tabungan numpang lewat doang. So, berapa banyak teori dan kenyataan yang tidak sama di dalam dunia ini. Ya, teorinya katanya kita tahu bahwa teknologi handphone itu ada serinya, betul ya. Seri 1 dengan seri 2 bagusan mana? Mahalan mana? Saya sering katakan ini kepada generasi muda. Bukan untuk saingan, bukan untuk kurang ajar terhadap orang tuanya, tapi saya bilang ini, kamu akan lebih hebat, kamu akan lebih dahsyat dari orang tua kamu. Yang setuju katakan amin. Papa mama pengen gak? Setuju gak? Anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Atau begini, jangan dong, ntar gue kalah. Gak mungkin dong. Kita tahu bahwa biaya hidup dan sebagainya pasti akan lebih tinggi. Dan saya percaya gak akan ada orang tua yang pengen anak-anaknya kalah dari dia. So, saya sering ngomong ke anak-anak muda, dengar, handphone tahun kemarin, tahun ini, pasti mahalan tahun ini. Pasti lebih canggih tahun ini. Katakan amin. Tetapi sayangnya, teori dan kenyataan kadang gak sama. Terkadang ada produk gagal. Bapak Isai punya anak 8 bersaudara, laki-laki semua. Yang paling bontot namanya Daud. Dan benar terbukti, Daud lebih dikenal daripada Bapak Isai, betul ya? Daud membawa keharuman, kebanggaan bagi keluarga, bagi marga, yes. Bapak Isai mungkin terkenal level RT, RW, kelurahan mungkin gak kenal, tapi Daud terkenal seluruh dunia. Nah, berarti harusnya Daud punya banyak anak, ya, ada beberapa. Dan salah satu anak yang terkenal namanya siapa?
Salomo. Pertanyaannya, Salomo sama Daud lebih terkenal mana? Karena di Kisah Para Rasul dikatakan begini, pada masa akhir aku akan bangun kembali reruntuhan pondok Daud. Dengar, Daud prestasinya cuman pondok, satu pondokan. Yang namanya pondokan udah gampangan, bayangin gampang, tenda pramuka. Sementara Salomo membangun bait Allah Salomo. Bait Allah yang notabene-nya, kebayang zaman dulu Yerusalem menjadi center of the world. Seluruh dunia datang. Kalau sekarang seluruh dunia datang ke mana? Hollywood, ke Universal Studio. Zaman dulu orang datang ke Israel hanya untuk melihat bait Allah Salomo dan istana Salomo. Nah ini ada, kalau kita bayang Alkitab catat gitu ya. Salomo membangun bait Allah 7 tahun, tapi dia membangun istananya 13 tahun. So saya mau tanya, GPN berarti gedean mana? Istana Salomo sama bait Allah Salomo? Padahal Daud kasih penugasan ke Salomo untuk bangun apa? Bait Allah. Tetapi ternyata seringkali semua yang harusnya buat Tuhan, kita ambil lebih banyak buat kita. Tapi saya percaya GPN kita enggak, katakan amin. Makanya firman itu diajarkan. Ternyata Tuhan tidak silau dengan, kebayangnya bait Allah Salomo semua lapis emas. Wah silau banget tuh, nggak bisa ada lampu tuh. Kalau ada lampu, wah itu mental sana mental sini. Kebayang ya itu begitu shiningnya. Jalan juga kepleset kali. Tapi ternyata Tuhan tidak tertarik dengan kemewahan bait Allah Salomo. Tapi Tuhan kangen sama pondok Daud. Satu pondok yang sederhana, yang cuma muat satu orang. Tapi di pondokan itu Daud copot mahkotanya. Dia copot jubahnya sebagai raja dan dia tulis kitab Mazmur. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Daud itu, kita tuh ada film India, ya, marah nyanyi, jatuh cinta joget-joget, betul ya? Itu film India ya. Tapi tahu nggak, Daud mau tidur pun dia nyanyi, sakit, dia tulis kitab Mazmur. GPN tahu nggak? Tuhan kangen kesederhanaan hati yang haus akan Dia. Katakan amin. Tapi sayangnya bukan di GPN ya, di tempat lain. Kapan kita nyari Tuhan? Waktu kena PHK. Kapan kita nyari Tuhan? Waktu sakit. Kapan kita nyari Tuhan? Waktu jatuh tempo kontrakan udah deket. Saya pernah khotbah ada 2 hal yang bikin kita deg-degan. GPN semua pernah deg-degan. Tahu nggak pertama kali kita deg-degan kapan? Pertama kali kita jatuh cinta. Terserah mau bewokan, mau muka kotak gitu ya. Pas jatuh cinta pasti deg-degan semua, betul gak? Ditungguin, begitu yayangnya lewat dibuang muka. Ya begitu, wah deg-degan banget. Ya, pokoknya begitu dia lewat, lemes semua, ya deg-degan. Waktu jatuh cinta. Masih ingat waktu pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Hujan, banjir. Mama papa bilang, udah banjir, gak usah ke gereja, tetap berangkat. Banjir, basah, nyampe gereja, kosong. Gak ada yang datang, gak ada yang pelayannya datang. Tetap, wah cinta akan rumah. Ya waktu kasih mula. Begitu sekian lama jadi pengerja. Enggak lah GPN, enggak ya. Oke, jatuh. Deg-degan kedua. Kapan Pak? Deg-degan kedua adalah waktu jatuh tempo. Ini yang ketawa ngerasain ya. Wah itu. Oke. Ketika teori dan kenyataan, multimedia boleh tolong slide yang pertama. Iya, balik.
Petrus bilang begini, Tuhan, ada kita nggak nanti kalau buka-buka nanti makan siangnya telat ya. Tuhan bilang begini, ke tempat di mana aku akan pergi kamu nggak bisa ikut. Ke tempat di mana aku akan pergi kamu nggak bisa ikut. Dengar, orang yang jatuh cinta selalu pengen berdua. Katakan amin. Saya planning loh, serius. Saya pengen pensiun muda. Untuk apa? Untuk nemenin istri saya. Bukan untuk jalan-jalan. Saya pengen barengan aja gitu loh. Dia mau masak, dia mau nyapu, cukup kok. Yang penting bisa berdua. Yang mau katakan amin. Ini kayaknya lebih mau yang belum punya pasangan deh ya. Yang punya pasangan ini gak ada otak tuh. Emang mau hidup dari mana? Oke, balik. Dengar, ketika Tuhan bilang ke tempat di mana aku akan pergi, sesungguhnya Tuhan lagi bicara tentang Via Dolorosa. Tuhan sedang berbicara tentang Bukit Golgota. Dan karena kasihnya, Tuhan nggak mau. Yang namanya, yang suami istri pasti pernah ngalamin. Waktu pasangannya sakit, aduh Tuhan kalau boleh jangan dia yang sakit, pindahin aja deh. Nangkep maksud saya? Anak sama orang tua, anak-anak, orang tua pasti gini, aduh Tuhan jangan dia dong, pindahin deh, kalau bisa saya yang tanggung aja. Itulah kasih. Ya, Tuhan sayang sama murid-muridnya. Itu sebabnya Tuhan bilang, ke tempat di mana aku akan pergi, kamu gak bisa pergi. Tapi Petrus nangkepnya lain. Petrus bilang gini, Tuhan kenapa aku gak bisa ikut Tuhan? Terus Petrus bilang gini, aku mau tetap ikut. Tapi Tuhan bilang, Petrus sesungguhnya, bahkan Petrus bilang gini, nyawaku pun akan kuberikan padamu. Tapi kemudian Tuhan ngomong, tapi ini bukan ngenyek, bukan ngeledek. Tuhan bilang gini, Pet, nyawamu sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus bilang gini, enggak mungkin, sekalipun semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi apa yang terjadi? Setelah peristiwa Getsemani, di Taman Getsemani, ketika Tuhan mau ditangkap, ketika Malkus nangkep, Petrus ambil pedang, dia potong telinga Malkus. Yang ada di benak Petrus, mungkin Tuhan akan bilang gini, aduh Pet, lu sayang banget sama gue ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika telinga Malkus copot, Tuhan marah. Sarungkan pedangmu. Barang siapa hidup dari pedang akan mati oleh pedang. Lalu kebayang gak satu tindakan yang sebenarnya mempermalukan Petrus? Tuhan ambil telinganya Malkus, lalu ditempelin. Dan sejak itu Petrus ninggalin Tuhan. Dia kabur. Tetapi sesungguhnya dia gak ninggalin Tuhan. Dari Getsemani, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Petrus masih ngikut, walaupun dalam satu jarak. Dia tetap ngikut, yang lain udah ninggalin. Yudas gantung diri. Dan ketika kemudian di rumah imam besar, Simon Petrus melihat Tuhan ditampar. Petrus melihat Yesus diludahi dan dipukul. Disitulah teori dan kenyataan gak sama. Di situ Petrus goyang. Hah? Dia kan Mesias. Dia yang berjalan di atas air. Dia yang ngusir setan. Dia yang bangkitin orang mati. Lazarus, anak yang mati di Naim. Begitu banyak mujizat. Dia adalah Mesias yang kita harapkan. Tetapi sang Mesias sedang dipukul, matanya ditutup, diludahi, ditonjok. Lalu tentara bilang, hai Mesias, tebak siapa yang mukul kamu. Disitulah Petrus goyang. Yang ada di benak Petrus gini, harusnya gini ya. Waktu itu tentara mukul Yesus, tiba-tiba kilat memancar dari langit, yang mukul gosong. Ya dong. Tetapi sang Mesias tidak berdaya, katakan tidak berdaya. Di situ Petrus goyang, bagaimana mungkin dia bisa nyelamatin saya? Dia aja gak bisa nyelamatin diri sendiri. Kebayang di tengah dia lagi goyang, seorang anak sekolah minggu. Kak, kok muridnya dia kan? Jangan ngomong sembarangan. Ini suasana lagi gak kondusif. Tiba-tiba mungkin diaken nyenggol, iya saya lihat kamu kok. Kamu salah lihat, ini udah malam. Mata lu kali salah. Terus ada koordinator ibadah, dia rangkul. Saya lihat kok kamu yang bagiin 5 roti 2 ikan. Lalu apa yang terjadi? Petrus bersumpah
bahwa dia nggak kenal Tuhan. Dan kemudian ayam berkokok. GPN, kita masuk masa-masa yang sulit. Jangan marah sama jemaat, jangan marah sama anggota keluargamu yang ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisi yang mereka alami. Minggu lalu saya di salah satu ibadah anak muda, lalu diumumkan, singkat cerita begini, ada leader youth di periode sebelumnya yang mengundurkan diri. Begitu dia mengundurkan diri, tiba-tiba dia menghilang, dan semua marah. Semua marah. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri. Gimana sih pemimpin kok mundur? Pemimpin kok nggak ngerti ayat? Nangkep maksud saya? GPN biarlah gereja tetap menjadi rumah kasih. Keluarga ilahi. Dan singkat cerita kemarin dengan bergetar ketua youth yang baru dia bilang gini. Dia cerita sama saya. Sesungguhnya pas selesai, pas makan dia cerita. Kak, kita itu semua bingung kok dia ninggalin pelayanan. Ternyata kenapa dia ninggalin pelayanan? Karena ketua youth yang sebelumnya ini kena kanker paru-paru. Dan ketika dia biasa WL, ketika dia udah gak bisa WL lagi. Dia bilang gini, dengar sering kali kita itu mundur, kenapa? Karena kita gak mau ngerepotin orang. Dia mundur. Dan kemudian meninggal 2 minggu yang lalu. Saat meninggal, mereka baru tahu ceritanya dari adiknya. So, kenapa dia mundur? Dia mundur bukan karena sakit hati, dia mundur bukan karena kecewa. Dia mundur karena dia gak mau ngerepotin. Nah, di sini juga ada satu pelajaran ya. Sesama saudara seiman, ayo belajar ngomong. Katakan amin. Dengar ada satu kesedihan dari teman-teman. Coba dia ngomong. Kalau dia ngomong kan kita masih bisa usahakan ini. Masih ada keluarga. Tapi seringkali memang kita itu bisa cerita kalau kita lagi fine. Tapi waktu dalam keadaan lowest, kadang kita itu gak bisa cerita. Ya, so suami istri, kalau pasanganmu mulai diem, jangan ngerti ya. Wah, ini jadi bimbingan pernikahan ya. Saya senang miara binatang. Semua binatang yang dari yang imut-imut sampai amit-amit tuh saya pernah piara. Dan semua breeding berhasil. Saya lihat ada satu hal gini. Kalau binatang sakit ya, dia akan menyendiri. Coba lihat ikan di akuarium. Kalau dia udah pojokan ya, nggak lama ngambang. Ayam, kalau sakit ya, dia akan misahin diri. Jadi kadang saya pikir gini, binatang itu lebih rohani loh dari manusia. Kalau manusia, ini enak nih coba. Banci lu nggak ngerokok karena anak muda. Narkoba ditawarin, lu mau kerja lu cuneng, lu pakai ini. Itu panti pijet, Mbak. Yang gitu-gitu, yang rusak-rusak ditawarin tuh. Tapi kalau binatang ya, dia tahu dia sakit ya. Dia gak mau nularin, dia akan minggir sendiri sampai dia mati. GPN, ayo perhatikan keluargamu. Katakan amin. Keluarga rohani ataupun keluarga. So, disitulah Petrus menyangkal. Yuk kita buka secara cepat yuk. 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5, teori dan kenyataan yang tidak sama. Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Ini judulnya aja udah aneh nih. Ini perjanjian lama loh. Yang kita tahu di perjanjian lama umat pilihan Tuhan itu keturunan yang diberkati cuman satu. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Terus bangsa-bangsa yang lain enggak, ya penggembira aja. Apakah mereka akan diberkati? Apakah mereka akan masuk surga? Seringkali kita berpikir begini. Salvation for all nation itu cuma ada di perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Ketika Tuhan bilang begini, jadikan segala bangsa muridku. Oh, itu keselamatan buat bangsa-bangsa. No. Makanya kita harus mengenal lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan itu tidak rasis. Katakan amin. Wah, ini agak, oke lah, itu topik yang lain ya. Panjang urusannya, saya akan berhadapan dengan orang tua gitu ya.
Tapi saya bilang gini, Naaman panglima Raja Aram, yuk lihat ini ayat aneh banget deh ya. Adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya, sangat disayangi sebab oleh dia, nah dia Aram, teman atau musuhnya Israel. Nah kan bingung kan? Aram salah satu dari 12 suku Israel? No. Berapa banyak terkadang kita tergoda untuk iri. Kok enak ya, gue pelayanan, hidup gue gini-gini doang. Dia kagak pelayanan. Atau di reunian keluarga, yang ini ya, wah sebel banget gue sama dia. Kenapa sebel? Belagu. Anaknya lah keluar negeri lah, dia jalan-jalan kayak ini lah. Padahal dia gak kenal Tuhan. Kok kita yang udah sungguh-sungguh, kayaknya. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah ini lebih parah lagi, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita tahu di perjanjian lama ada peraturan yang begitu spesifik tentang kusta. Apa itu kusta? Kusta adalah kutuk. Udah, to the point, itu aja. Orang yang gak dikutuk, orang yang gak salah sama Tuhan, gak parah-parah banget, gak kena kusta. Dengar di perjanjian lama, Musa mengatur begitu. Orang kusta gak boleh tinggal di kota. Kusta harus tinggal di kota perlindungan. Ada satu jarak. Orang kusta pegang gelas harus dipecahin. Dia pegang barangnya harus dibakar. Dengan orang kusta gak boleh pakai pakaian yang benar. Dia harus pakai pakaian yang compang-camping, rambutnya harus dibiarkan tergerai. Dan orang kusta gak boleh ada di tengah orang-orang sehat. Kebayang zaman dulu belum ada pipa. Cuman ngandelin sumur. Dan orang kusta juga perlu air. So momennya dia perlu ke pasar, momennya dia perlu ngambil air, apa yang harus dia lakukan? Ini yang harus dilakukan oleh orang kusta. Ketika dia ketemu dengan orang ramai, dalam satu jarak dia harus berteriak, najis, najis. Begitu orang ramai dengar suara teriakan najis, seperti Musa membelah laut, keramaian itu langsung belah jadi dua. Oh si kusta mau lewat, si najis mau lewat. Kebayang gak perasaannya? Sayang zaman kusta belum ada masker ya. Enak lu pakai masker bisa ngumpet. Masker pakai topi selesai sudah. Yang mau gak bisa. Dengar, kusta adalah kutuk. Tapi bagaimana mungkin orang Aram kusta tapi disertai oleh Tuhan? Nah ini nanti kita ngebut dulu ya. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombol membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ya, the chosen one. Lagunya aku anak raja, engkau anak raja. Dari kecil udah lagu hafalan. Kita dipilih dari segala bangsa. Tetapi kenyataannya jadi apa? Tawanan. Kerja gaji gak adil. Lembur gak dibayar. Kerja gak pernah naik pangkat. So ngalamin ketidakadilan. Yang namanya ditawan, jangan ngomong adil. Lalu ini seorang anak perempuan. Anak pertama saya anak perempuan. Anak perempuan itu lucu ya. Bisa dipitain, rok warna-warni. Banyak lah aksesorisnya ya. Kalau anak laki kan ya gitu doang ya. Kebayang anak perempuan sampai hari ini anak saya tahun ini lulus kuliah. Udah start mulai magang. Sampai hari ini tiap mau tidur dia pasti datang peluk cium kami. Mah tidur ya, peluk walaupun ada tamu. Nah, itu anak perempuan, coba anak laki. Malu nangkep maksud saya. Apa itu? Saya jadi mulai ngerti. Anak perempuan itu kesayangan. Terus siapa anak laki? Anak laki-laki adalah kebanggaan. Semua ada ya, Tuhan gak pernah beda-bedain. So kebayang, ini anak perempuan keturunan Abraham, Ishak, Yakub, penuh dengan janji, tapi hidupnya jauh dari janji Tuhan. Namanya budak, tidur paling malam, bangun paling pagi. Siapin makanan,
baknya habis semua. Dia makan nasi putih sama kuah. Enak gak? Enggak. Dia menjadi pelayan. Anak perempuan. Nah, ini udah biarin di sini ya. Jangan dirubah, multimedia jangan dirubah. Anak perempuan bahasa Inggrisnya apa? A little girl, betul ya? Berarti let's say 10 tahun ke bawah. Let's say kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ini tebak-tebakan aja. Berarti dia ditangkap umur berapa? Umur 10, maybe. 9, could be. 8, bisa juga. 7, bisa juga. Yang jelas dia nggak mungkin ditangkap di bawah 5 tahun. Lalu ayat yang ketiga, jangan dirubah multimedia. Berkatalah gadis itu. Dengar, multimedia boleh slide saya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Long suffer. Look at me. Gadis itu bahasa Inggrisnya apa? Bukan woman. A lady. Little girl. Teenage. Ya, yang disebut teenage, semua yang angka depannya 11. 13, 19. Nah, begitu 20, dia mulai menjadi a lady. Setelah lady, baru a woman. Jadi pelajaran bahasa Inggris ya. Maaf, bukan saya ngajarin. Bukan. Tapi poin saya adalah gini. Ada 3 musim. Apapun musimnya. Yang tadi Kak William nyanyiin ya. Dengar, kebayang gak dari musim dia a little girl, menjadi teenage, dan dia masih gak lihat janji Tuhan. Sampai dia menjadi a lady. A long suffer. Kita itu sering pengennya cepat. Cepat sembuh, cepat kaya, cepat promosi. Cepat, kita maunya cepat. Ya gak salah sih. Tapi ternyata apa itu iman? Iman adalah ketahanan kita menderita panjang. Long suffer. Apakah engkau akan tetap beribadah walaupun kamu belum sembuh? Apakah engkau akan tetap beribadah walaupun kamu ngontrak? Apakah engkau akan tetap beribadah walau keuanganmu pas-pasan? Apakah engkau mau tetap melayani Tuhan walaupun kamu masih dalam keadaan terpuruk? A long suffering. Balik multimedia. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria. GPN, inisiatif kesembuhan bukan keinginan Naaman. Naaman seorang jenderal, maaf saya mau bilang gini. Oke, kita ngomong jenderal ya. Jenderal zaman dulu itu perang paling depan. Bukan kayak sekarang di headquarter. Berarti Naaman penuh dengan goresan, ngeri dah. Wah, mukanya, karena dia perang. Terus yang namanya jenderal biasa penggal kepala orang. Nah, kita tahu bahwa anak perempuan, apalagi anak kecil, itu sensitif. Apalagi baby. Dia gak mau, dia gak nyaman, dia nangis. Dia kebayang gak? Naaman seorang jenderal yang sangar banget. Biasa black orang nih. Black orang juga udah biasa aja. Kok bisa disayang sama anak perempuan ini? Kenapa? Karena anak perempuan ini yang ngomong. Nyonya, kasih tahu Tuhan ada nabi yang bisa sembuhin. Naaman seorang jenderal, berarti saya mau kasih tahu gini, jenderal berarti pinter. Ya kalau nggak pinter nggak jadi jenderal. Kalau dia pinter, berarti dia kaya. Oke, udah ya. Dia pinter, kaya, dia punya jabatan, berarti dia nggak bodoh. Naaman tahu, nggak ada dokter, nggak ada profesor, nggak ada farmasi yang bisa bikin obat kusta. Naaman udah, istri Naaman pun udah terima. Udahlah, ya sih suami gue kusta, tapi kan dia jenderal. It's okay lah, tidak ada gading yang tidak retak. Gak apa-apa dia kusta, yang penting gue duit, udah aman kok. Get it? Semua udah nerima, semua udah pasrah dengan posisi kusta, gak bisa sembuh. Tetapi ada seorang
anak perempuan yang tidak terima dengan kondisi itu. Aneh banget. Anak perempuan ini seorang budak. Oke. GPN. Maksud saya begini, saya mau nanya, di Aram ada sekolah minggu nggak? Di Aram ada komsel nggak? Nggak ada ya? Di Aram ada menara doa nggak? Nggak ada ya? Bagaimana mungkin si mbak kecil ini bisa mempertahankan imannya melalui sekian lama long suffering, dan dia tetap berkata, di Samaria ada nabi yang bisa sembuhin. Wow, hari ini Tuhan ajar kita tentang iman seorang mbak kecil yang hidupnya jauh dari berkat. Katakan amin. Katakan amin. Lalu pergilah Naaman. Oke, saya shot multimedia, bantu ngikut aja ya. Akhirnya mungkin bininya bilang gini, "Yang, lu berangkat deh. Mau kemana? Ke Samaria." Kata siapa? Ini mbak kecil yang bilang. Mau tahu kenapa Naaman disayang sama Tuhan? Karena Naaman nurut sama bininya. Kebayang gak seorang jenderal, tapi waktu bininya bilang gini, "Lu pergi ya?" "Oke yang, gue ajuin cuti dulu." Wah, dia tulis cuti ke rajanya, udah pendek kata, "Raja, gue mau berangkat ke Samaria." Rajanya bingung. "Hah? Lu mau ngapain ke Samaria? Lu gak salah ke Samaria. Mau lu ke Hollywood dong. Lu jalan-jalan ke Eropa. Samaria, lu mau lihat apaan?" Lalu Naaman cuma bilang gini, "Bini gue bilang gue harus ke sono." Wah, ternyata raja, "Oh bini lu, oke. Ngomong ngapain ke sono?" "Iya, bini gue denger dari si mbak kecil." Ini cerita aneh banget deh, aneh banget. Gini, si mbak kecil bilang di Samaria ada nabi bisa nyembuhin. Kok bisa, lihat saya, istri Naaman, istri jenderal, percaya sama mbak kecil. Lalu yang kedua, kok bisa raja percaya sama mbak kecil? Aneh gak? GPN, harusnya kan gini dong. Lu gak salah dengerin kata pembantu, kata budak. Harusnya lu dengerin kata profesor. I'm reaching for you. Harusnya lu dengerin kata pakar. Kok lu dengerin? GPN, lihat saya. Walaupun engkau belum dipulihkan, walaupun engkau belum mengalami berkat Tuhan, bukan berarti perkataanmu tidak akan didengar. Bukan berarti Tuhan gak bisa pakai perkataanmu. Katakan amin. Kita kan pengennya begini, gue sembuh dulu baru gue melayani. Aduh, gue gak bisa ngajar, sekarang kondisi gue gak memungkinkan. Gue mau saksiin apa? No. Dalam keadaan terpuruk pun Tuhan bisa pakai kita. Katakan amin. Udah, berangkatlah mereka. Begitu mereka berangkat, yang kacau Raja Israel. Begitu Raja Israel terima surat, dia bilang begini, "Wah, ini orang mau nyari gara-gara nih." Ya, thank you. Umat Tuhan ikut baca aja. Wah, dia mau nyari gara-gara. Emang saya Tuhan. GPN sesuatu yang cukup aneh. Ternyata seringkali orang yang tidak percaya Tuhan lebih percaya firman daripada kita. Nangkap maksud saya? Naaman percaya, istrinya percaya, Raja Aram percaya, Raja Israel, lihat ayat yang ke-7, yang sudah ada Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, sudah penuh dengan slogan baca Taurat, hafalin Taurat. Tetapi malah apa? Allahkah aku sehingga dapat mematikan dan menghidupkan? Ternyata dia nggak percaya. GPN, apapun yang terjadi, percaya sama firman Tuhan. Katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Baru tanda mujizat. Ayo konsentrasi sama Tuhan. Kau bersamaku. Baru jadi. Katakan amin. Tugas kita cuma satu, lakukan firman. Dengar, percaya, lakukan. That's it. Oke, saya harus langsung lompat lagi ya. Apa yang terjadi kemudian? Kita lompat ayat yang ke-8. Segera sesudah didengarnya Elisa bahwa raja, kejauhan.
Ayat yang ke-10, 10. Elisa menyuruh suruhannya kepadanya, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar, katakan gusar. Dan sambil berkata, aku sangka setidaknya ia akan datang keluar. Jadi gini, Naaman udah jauh-jauh jalan nih ya. Dia udah jauh-jauh jalan, Elisa keluar pun enggak. Kesel dia, maksudnya gini, ini nabi ya. Nah GPN hati-hati. Ini nabi ya nggak tahu etika. Keluar kek, shalom kek, selamat pagi kek. Dia nongol pun nggak mau. Mungkin Tuhan akan panggil, kasih mentor yang nggak cocok sama kamu. Orang-orang yang nasihatin kayak gini, kok kasar banget sih? Tapi seringkali itu yang akan menyelamatkan kamu. Katakan amin. Lalu apa yang jadi? Dia marah. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, 12, ya. Bukankah berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Ini yang panas siapa? Jenderal. Dalam struktur militer cuman ada satu kata, apa? Siap. Pasukan, siap. Pulang. Betul ya? Ini jenderal marah, kurang ajar nih nabi, gak ada sopan santunnya. Pulang. Semua bilang apa? Siap dong. Tapi yang lucu, 13. Ini kunci berkat. Mau tahu kenapa Naaman diberkati? GPN, kalau engkau tahu ini rahasia untuk 2023. Berkatalah pegawai-pegawainya mendekat, Pak, seandainya nabi itu, udah pendek kata gini, kok bisa, saya bingung, ini jenderal ya. Yang pengen Naaman sembuh, nomor 1 siapa? Mbak kecil. Yang kedua, pegawainya. Pegawainya pasang badan. Pak, Bapak kalau disuruh yang susah-susah, Bapak disuruh naik gunung kan? Ini cuma suruh nyemplung, Pak. Apa susahnya sih? Dengar, seringkali kenapa kita gak diberkati? Karena kita sombong. Tapi kalau orang-orang yang di bawah kita berdoa untuk kita diberkati, engkau akan terima berkat. Katakan amin. Waktu kita masuk kompleks rumah, saya sering tegur teman-teman saya. Apa sih susahnya lu buka pintu, buka kaca? Pak, thank you ya. Selamat siang Pak, nangkep maksud saya? Begitu masuk security, pintu tutup, lurus aja. Padahal di belakangnya ada tulisan, Jesus save. Oke, yang ketawa ngerti maksud saya ya. Waktu nanti sebentar kita makan, pesan makanan. Itu yang baru datang, makanannya udah datang. Yang gue pesen belum datang. Begitu mbaknya datang, gimana sih? Kan yang pesan saya duluan. Kok yang ono dapat saya belum? Gimana sih? Kebayang gak mbaknya udah dimarah-marahin. Terus saya keluarin makanan, begitu keluarin makanan, yuk kita doa bareng. Dengar, Naaman walaupun jenderal, dia disayang sama yang di bawah. Katakan amin. Dengar, waktu orang-orang di bawah, orang-orang lemah sayang kepada kita, maka engkau pasti akan diberkati. Amin. Udah ya, singkat cerita Naaman sembuh. Naaman nyemplungin diri. Saya nggak akan cerita soal Gehazi, sebenarnya ada. Dah, kita tutup di sini ya. Mbak kecil yang susah. Ketika Naaman sembuh, kira-kira yang pas Naaman pulang yang dicari pertama siapa? Istri. Ya iyalah ya pasti ya. Nggak mungkin nyari istri yang lain ya. Dengar gak istrinya bilang gini, aduh Naaman, lu kusta aja gue sayang sama lu. Lu kusta aja, apalagi sekarang lu lebih kinclong dari artis Korea. Kebayang dong lahir baru kan, mulus. Tapi saya percaya waktu Naaman balik, dia ngomong sama istrinya, mana sih mbak kecil? Mana sih mbak kecil? Begitu mbak kecilnya datang, dia bilang gini, nih kamu ya, gara-gara kamu saya sembuh. Katakan amin. Multimedia boleh slide saya berikutnya. Apa tugas kita? Tugas kita adalah membawa kesembuhan bagi sekitar kita. Amin. Engkau pengen diberkati, gak salah. Engkau pengen punya karir, engkau pengen punya tabungan, gak salah. Tetapi mari ingat, tugas kita membawa kesembuhan ke sekitar kita.
Kebayang yang sekolah, engkau bawa kesembuhan bagi gurumu. Engkau bawa kesembuhan di kampusmu. Kebayang gak? Dosen bilang begini, nak doain ibu dong. Kenapa bu? Anak ibu narkoba nih. Lo kebayang gak? Manajer lo, please pray for me. Kenapa? Saya mau cerai nih. Wow, itu akan terjadi waktu orang-orang melihat perjuangan iman kita. Waktu apa? Waktu susah. Next, slide yang terakhir. Apa itu masa sulit? Masa sulit adalah kesempatan untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Amin. GPN, jangan marah, jangan kecewa. Kok doa aku belum dijawab? Kok aku belum sembuh ya? Setan pencuri, pembunuh dan pembinasa. Setan akan bilang gini, udah Tuhan lupa sama lu. Yang lain ditolong, lu ngantri doang. Dijawabnya kapan? Enggak. No. Semua indah pada waktunya. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Ya Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu, katakan nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadir, mari angkat kedua tanganmu, katakan penyerta. Ayo jadikan lagu ini sebagai deklarasi imanmu. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu. Yuk kita sembah Tuhan yuk. Oh rabasyada karabalabalabalabalabalabalaba. Yang bisa bahasa roh, ayo mulai bahasa roh. Mulai bahasa roh. Oh rabasyada karabalabalabalabalaba. Keluarga demi keluarga. Ayo suami istri gandengan tangan yuk. Kalau kau bersama orang tuamu, ayo mulai bergandengan tangan. Angkat tangan pasanganmu dan mulai mengucap syukur. Mengucap syukur. Percaya Tuhan yang ciptain mata, Dia lihat kondisimu, Dia tahu kesehatan, Dia tahu keuanganmu. Oh rabasyada karabalabalabalabalaba. Oh rabasyada karabalabalabalabalaba. Iblis punya satu senjata yang sering dia pakai, yaitu kebohongan. Kebohongan bahwa Tuhan gak bisa ampunin kamu. Kebohongan bahwa dosamu sudah parah banget. Kebohongan bahwa keadaan ekonomimu sulit untuk dipulihkan secara logika. Oh rabasyada karabara. Dengar, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenapa rumah kita pagerin? Kenapa rumah kita gembok? Supaya maling gak masuk ke dalam rumah. Karena kalau sampai maling itu masuk ke dalam rumah, maka maling itu bisa bunuh orang yang ada di dalam rumah itu. Itu sebabnya GPN Tuhan bilang,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu, jaga hatimu. Oh rabasyadakaraba. Yuk masing-masing doa, yuk masing-masing doa. Kalau Roh Kudus ingetin. Mungkin kau pernah bilang sampai mati gue gak mau lihat tuh orang. Atau mungkin kau mulai kehilangan pengharapan. Kayaknya saya gak bisa sembuh. Kayaknya saya gak akan mungkin punya rumah sendiri. Oh mari angkat kedua tanganmu, yuk angkat kedua tangan. Tuhan saat ini open heaven. Open heaven. Oh surga terbuka. Curahkan pengurapanmu, curahkan pengurapan. Tuhan saat ini biarlah tanganmu yang berlobang paku turun atas kami semua. Oh rabasyadakarabala GPN, terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh rabasyadakarabala bala. Percaya sekali lagi. Oh rabasyadakarabala. Semua yang baik, yang sedap didengar, semua yang indah, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Oh rabasyadaka GPN, anak-anakmu akan berubah. Anak-anakmu adalah keturunan ilahi. Oh rabasyadaka rabalabalabalabal. Segala tipu daya, ikatan dosa, kebiasaan buruk, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Oh Rabasya, mengalir bilur Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jantung yang baru, ginjal yang baru, hati empedu. Oh Rabara, pencernaan, pernafasan, penglihatan, pendengaran normal dalam nama Yesus. Engkau akan hidup dan memuliakan nama Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancangan penuh nama dan thank you Tuhan, thank you. Terima kasih ya Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan, thank you. Sekalipun dalam lembah kekelaman kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk ibadah kedua ini. Terima kasih untuk para pendoa, para diakon-diakones. Tuhan, terima kasih untuk imam musik, WL singer. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh umat-Mu yang sudah datang. Tuhan, terutama kami berterima kasih. Tuhan, jauh-jauh dari surga Engkau mau datang. Engkau menghampiri kami dan Engkau memberkati kami semua. Sebentar sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah yang menjadikan tahun 2023 ini engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Engkau akan jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kita semua akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. GPN, diberkatilah akademismu, ranking cum laude beasiswa menjadi milikmu dan milik anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi pasti terjadi di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Dan para pelayan Tuhan, umat yang dikasihi, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan kuasa mujizat, tanda-tanda heran yang senantiasa akan menyertai
sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di atas awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semua berkat. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin.